Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Raya Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio RBK dan pemirsa RBK TV di Kebumen, radio 1 di Lombok, radio Suara Qalbu Jayapura, radio Amuba Pangkal Pinang, radio Hidayah, dan pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Surau TV dan pendengar radio Rai Padang, pemirsa Aila TV dan radio kita di Cirebon. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sedang membahas tentang yakin. Pertemuan terakhir kita adalah tentang tingkatan keyakinan. Sekarang kita masuki penjelasan bagaimana cara meraih keyakinan. Kiat meraih keyakinan. Kita tahu bahwa seluruh kebaikan dan amal soleh, baik amal soleh lahir ataupun batin, itu semua bisa dimiliki oleh manusia, dilakukan oleh manusia karena taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah taufik ini berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak bisa meraihnya atau memunculkannya dalam diri kita sendiri. Tak ada yang mengatur kehidupan kecuali Allah. Tak ada yang berhidayah atau yang menyesatkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agar Allah menganugerahkan kita keyakinan, maka hendaklah kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merizkikan kepada kita iman yang sempurna, keyakinan yang mendalam, yang kuat, yang tertancap di dalam jiwa dan dada kita, tak pernah tercampuri oleh keraguan ataupun kegoncangan. Tapi ada ikhtiar lahir yang harus kita lakukan agar kita memiliki keyakinan yang mendalam. Pertama, tentu saja ilmu. Sudah kita terangkan, yakin ini lahir dari ilmu. Agar kita memiliki keyakinan, pertama wajib terlebih dahulu difahami ilmu tentang apa yang kita ingin yakini. Itu pertama ilmu. Tapi
setelah ilmu wajib kita meyakininya. Tidak sekedar teori, tidak sekedar sebagai pengetahuan. Jangan menjadi seorang Islamuluh. Islamuluh adalah orang yang memahami Islam, mempelajari Islam hanya sebagai salah satu dari disiplin ilmu. Seperti mengetahui teori ekonomi, sosial, kedokteran, tidak. Tapi mempelajari Islam karena keyakinan untuk diamalkan, diajarkan, dan diaplikasikan. Bukan sekedar tahu secara teori. Kalau hanya tahu secara teori, dia tidak akan terdorong untuk mengamalkan. Betapa banyaknya orang yang tahu kewajiban sholat, tahu dosanya yang sangat besar kalau meninggalkan sholat, tapi banyak orang yang tidak terdorong untuk melakukan sholat. Betapa banyaknya wanita yang tahu aurat itu harus ditutup, dosa besar kalau memperlihatkannya di hadapan laki-laki asing, tapi dia masih belum menutup auratnya. Ilmunya tahu, tapi dorongan untuk beramal ini yang belum ada. Dorongan untuk beramalnya ini adalah yakin. Berkata para ulama, al-ilmu yasta'miluka wal yaqin yahmiluka. Ilmu itu yasta'miluka. Ilmu itu mempergunakan kamu. Ilmu itu memfungsikan kamu. Ilmu itu memberikan kamu dorongan untuk beramal. Wal yaqin yahmiluka, tapi keyakinanlah yang membuat kamu mengamalkan ilmumu tersebut. Tidaklah seorang yang berharta menginfakkan hartanya, padahal harta itu adalah hal yang sangat dicintai dan disukainya. Tidaklah dia berikan secara cuma-cuma ke orang lain, kecuali karena yakin atas keuntungan yang dia akan peroleh. Apa keuntungannya? Keuntungannya ada balasan baik dunia ataupun akhirat. Harta yang tersisa akan barokah, kemudian pintu-pintu rizki bagi dia akan lebih banyak dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa-dosanya terhapus, pahalanya bertambah, dan seterusnya. Kalau nggak yakin, nggak akan keluar itu uang untuk diinfakkan. Tidaklah seseorang berani mengorbankan jiwanya, walaupun tubuhnya harus berkubang darah, mati meregang nyawa, kecuali karena dia yakin bahwa balasan atas semua itu bagus, baik. Dia mati sebagai syahid. Orang yang mati syahid itu adalah orang yang memiliki seabrek keuntungan. Tetesan darah pertamanya menghapus seluruh dosanya. Dia tinggal bikin list 70 orang anggota keluarganya, dia bisa tarik masuk ke dalam surga. Tinggal bikin list. Pertama, orang tua pasti ayah ibu ya, kakak adik, istri, anak-anak, cucu, dan seterusnya. Tinggal bikin 70 orang yang akan dia bawa masuk ke dalam surga. Dan banyak lagi keutamaan yang lainnya ya. Nah, itu semuanya karena yakin. Adapun orang yang sekedar berilmu tetapi tidak sampai kepada taraf yakin, orang itu tidak akan terdorong untuk mengamalkan ilmu yang sudah difahaminya.
Seperti tadi, orang tahu sholat itu wajib, dosa besar bila meninggalkannya, tapi dia masih meninggalkannya. Karena apa? Keyakinannya belum memberi motivasi kuat kepada dia untuk mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya. Adapun orang yang yakin tidak sekedar tahu oh ini akan begini, tapi nggak begitu yakin. Hanya sebatas ilmu, dia tidak termotivasi untuk mengamalkannya, ya. Nah, adapun sahibul yakin, orang yang ilmunya sudah sampai kepada taraf yakin. Nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya agar ilmu yang kita fahami bisa sampai pada taraf yakin. Adapun orang yang sahibul yakin, orang yang ilmunya sudah sampai pada taraf yakin, keyakinannya itu akan mendorong dia untuk beramal sekalipun dia harus menderita. Dia harus berlelah-lelah. Dia harus mungkin berlapar-lapar, berhaus-haus, berlemes-lemes seperti saum. Dia harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak, meras keringat dan menghabiskan banyak waktu. Dia rela untuk itu, seperti haji dan umroh. Bahkan dia juga rela jiwanya dikorbankan, walaupun harus berkubang darah, harus mati meregang nyawa, dia rela untuk itu. Kenapa? Dia bisa begitu? Karena yakin bahwa Allah Azza wa Jalla kalau dia infak dan sedekah akan diganti dunia dan akhirat. Yakin kalau dia saum, melaparkan diri, menghapuskan diri, itu luar biasa dampak baiknya. Dosanya berguguran, pahalanya dikucurkan dengan jumlah yang sangat besar. Doanya selama saumnya dikabul, surga dijanjikan, neraka sudah dijamin akan dijauhkan sejauh langit dan bumi dan seabrek yang lainnya. Kenapa orang yang yakin siap untuk mengorbankan nyawanya? Karena dia yakin bahwa Allah telah membeli harta dan jiwa mereka dengan surga. Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli harta, jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Orang mukmin menjual jiwanya, menjual hartanya kepada Allah. Allah yang membelinya dengan surga, dengan balasan surga. Ini bisnis, ini tijarah, ini perniagaan yang sangat menguntungkan. Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian kepada satu perniagaan, satu bisnis, satu jual beli yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan berjihad dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Itulah bisnis dengan Allah, perniagaan dengan Allah. Kita jual diri dan harta kita, Allah beli dengan surga, ya. Dan orang itu bisa berani mengorbankan jiwa di dalam jihad, hartanya, jiwanya, selain diiming-imingi dengan surga, juga yakin bahwa janji Allah itu tidak pernah meleset. Tak ada sesuatu pun yang lebih menepati janji dibanding Allah. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapa yang lebih menepati janji daripada Allah? Innallaha la yukhliful
mi'ad. Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya. Dan kelak seluruh yang Allah janjikan akan Allah berikan di akhirat setelah sebagiannya Allah berikan di dunia. Bila keyakinan seperti ini sudah tertanam kuat di dalam jiwanya, maka dia akan mengalami ketenangan selama hidupnya. Tidak khawatir apapun, tidak takut apapun, karena dia meyakini di atas seluruh aksi yang dilakukan oleh makhluk hidup ada Allah Azza wa Jalla yang mengawasi dan mengatur seluruhnya. Ilmu apa saja yang bisa mendorong kita kepada keyakinan, tidak sekedar pengetahuan, tidak sekedar teori, tapi bisa melahirkan keyakinan. Setidaknya ada 3 jenis ilmu yang bisa memberikan keyakinan kepada kita. Pertama, al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Kedua, wal ilmu bin nafsi, ilmu tentang diri kita sendiri. Ketiga, wal ilmu bil khalqi, ilmu tentang orang lain, makhluk lain, tentang Allah, tentang kita, tentang orang lain. 3 poin inilah yang akan memberikan keyakinan. Adapun ilmu tentang Allah mencakup beberapa poin penting. Pertama, ilmu bahwa Allah satu-satunya ilah, satu-satunya ma'bud, satu-satunya sesembahan yang sebenarnya, tak ada serikat atau sekutu atau tandingan bagi dirinya, satu-satunya yang berhak diibadati oleh manusia, sehingga tidak pernah berpaling untuk beribadah kepada selainnya. Yang kemudian ini disebut dengan ilmu tentang al-uluhiyah. Makna uluhiyah adalah pengesaan kepada Allah. Allah satu-satunya sesembahan, Allah satu-satunya tempat ditujukannya seluruh peribadatan, apapun bentuk peribadatan tersebut. Tidak sekedar amal itu ditujukan hanya untuk Allah, tapi niat ketika beramal itu juga jangan dibagi 2 loh. Kadang orang tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dari segi amalan, hanya menyembah Allah, lahiriahnya, tapi kadang batiniahnya, niat menyembahnya dibagi 2, sebagian untuk Allah, sebagian untuk dunia, untuk pujian orang, untuk apresiasi orang, untuk penilaian orang, untuk komentar orang. Nah, itu juga nggak boleh. Itu tidak mentauhidkan Allah dalam hal niat, termasuk syirik khafi atau syirik kecil, syirik asghar. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dosanya besar. Kalau menyembah kepada selain Allah, ya itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan itu syirik besar. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti menunjukkan ibadah kepada selain Allah, beribadah kepada makhluk, siapapun makhluk itu, termasuk para malaikat, termasuk kepada para nabi, termasuk beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi beribadahnya kepada patung, pohon, kepada jin, kepada ruh orang-orang yang sudah mati, itu syirik besar. Adapun syirik kecil, ibadah itu kepada Allah, tapi niatnya dibagi 2. Ada ingin pujian orang, itu syirik kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, mencakup ilmu tentang kerububiahan Allah.
maknanya berilmu, mengetahui Allah satu-satunya Rabb. Rabb itu mencakup banyak makna. Pencipta, pengatur, penguasa, ya, yang merajai, yang memberi rizki atau menahan rizki, yang memberi madarat atau memberi manfaat, yang menghidupkan atau yang mematikan. Itu makna Rabb. Mengetahui Allah sebagai Rabb artinya meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur alam jagat raya ini, satu-satunya yang memberi manfaat ataupun memberi maslahat, satu-satunya yang memberi rizki atau menahan rizki. Itu semuanya hanya Allah Azza wa Jalla. Ketahui demikian dengan pengetahuan yang sangat mendalam. Apabila sudah mendalam pengetahuan ini tertanam, dia akan tenang tentang rizkinya. Dia akan tenang tentang umur dan ajalnya. Dia akan tenang tentang suka dukanya, bahagia atau sengsaranya. Karena yakin itu semua diatur oleh Allah, ditetapkan oleh Allah atas keadilan Allah, dan apa yang Allah tetapkan untuk hambanya pasti baik untuk si hamba. Sekalipun ketetapan yang baik ini kadang terasa pahit. Betapa banyaknya keputusan atau anjuran konsultan kita yang terasa pahit, ya. Kita sakit ingin sehat, siapa konsultan kita? Dokter. Ketetapan dokter kadang-kadang nggak enak untuk dijalankan. Nih, minum obat yang pahit-pahit, gitu kan? Hindarkan makanan yang enak-enak. Kambing jangan dimakan, simontong jangan dimakan, bala-bala plus cikopi di pagi hari hindarkan. Itu yang enak-enak, ya. Yang enak-enak dilarang, yang pahit-pahit dianjurkan, ya. Itu terasa nggak enak ke kitanya, tapi itu pasti apa? Baik untuk kita. Kadang ketika ke dokternya, terapi pengobatannya disuntik, diambil darah, diinfus, kadang harus diamputasi. Terasa bikin kita sakit, bikin kita menderita, tapi itu tindakan yang pasti efeknya baik untuk kita. Itu ke orang tuh. Kita umpamanya subur badan, diet bagaimanapun enggak turun-turun, enggak langsing-langsing, ya. Jangankan untuk menurunkan berat badan, untuk mempertahankan aja susah. Datang ke ahli gizi, datang ke ahli diet. Itu konsep yang mereka berikan, yang mereka anjurkan kepada kita, enak apa tidak? Tidak enak. Pokoknya hindarkan 3G. Gula, garam, gorengan. Itu hindarkan hal itu. Padahal tiga-tiganya apa? Kesenangan kita. Gorengan. Siapa yang tahan terhadap godaan gorengan? Siapa yang tahan terhadap godaan gula yang manis, gitu kan? Dan seterusnya. Itu enggak enak. Tapi ketetapan itu pasti baik. Itu orang loh. Apalagi Allah Azza wa Jalla menetapkan takdir untuk kita pasti baik. Walaupun kadang terasa pahit, dikasih musibah, dikasih penyakit, dikasih masalah ini dan itu untuk kebaikan kita. Wajib diyakini demikian. Allah itu Maha Adil, Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Maka apa yang Allah tetapkan pasti baik untuk kita. Meyakini hal ini kita tenang tentang rizki kita. Rizki kita nggak akan ketukar sama orang.
akan bisa disamber orang, gitu ya. Kita akan tenang terhadap ajal kita, walaupun jutaan manusia berkonspirasi mau membunuh kita. Kalau belum waktunya, tidak akan mereka mampu membunuh kita dengan apapun, ya. Mau merudal kita umpamanya dari jauh, kitanya sendirian, dah susah ngebunuh kita meureun. Dirudal dari kejauhan, pas ceklek meledak di tempat, kitanya selamat. Allah Maha Pengatur, gimana aja caranya. Kita akan tenang tentang rizki kita, tentang ajal kita, tentang suka duka kita. Kalau umpamanya Allah beri kebahagiaan kepada kita, kita tidak terlalu gembira karena itu ujian. Apa kita akan syukur atau akan kufur? Lihat ucapan Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, diberikan anugerah, beliau menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku ini akan syukur atau akan kufur. Kalau syukur, Allah tambah nikmatnya. Kalau kufur, Allah cabut nikmat itu dan Allah ganti dengan azab. Lain syakartum lazidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Itu janji Allah, itu pasti benar. Kalau Allah memberikan kebahagiaan, kesenangan, hal-hal yang membuat kita happy, kita tidak terlalu heboh, tidak terlalu girang sampai lupa diri. Ini harus dipertanggungjawabkan nikmat ini. Dan kalau Allah memberikan musibah, tidak terlalu stres, tidak terlalu pusing, dan tidak sampai pada taraf putus asa. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Nabi SAW menyatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah berikan musibah kepada kaum itu. Kau bisa mencintai tapi ngasih yang pahit, ngasih musibah? Ya bisa, kenapa tidak? Kalau musibah itu berefek baik. Dengan musibah dosa-dosanya berguguran. Dengan musibah dia belajar kesabaran. Dengan sabar Allah limpahkan pahala yang luar biasa. Dengan musibah orang itu biasanya mendekat. Kalau lagi senang lalai dari kewajiban, kalau sedih, ada masalah, ada problem yang berat, dia mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak berdoa, bangun malam, siangnya saum, baca Quran, berzikir, menjadi lebih dekat, dan itu yang Allah suka. Allah paling suka, paling cinta mendengar rintihan hambanya di malam hari ketika tahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan musibahnya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan musibahnya kemuliaannya diangkat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Semua keuntungan musibah tidak dimiliki oleh orang yang sedang happy. Orang yang bahagia, yang happy, dengan bahagianya dia tidak gugur dosanya, enggak. Tapi orang yang menderita, dengan penderitaannya dosanya gugur. Orang yang sedang bahagia kemudian dia berdoa kepada Allah, belum tentu berdoa. Yang kedua, kalau toh berdoa tidak akan sekhusyuk orang yang sedang menderita, ya. Dan banyak lagi, ya. Jadi cara kalau Allah mencintai seorang hamba, diberikan musibah. Semakin hebat imannya, semakin hebat musibahnya. Rasul SAW bersabda dalam salah satu hadis tentang masalah ini, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa in kana fi dinihi salabah zida lahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat penderitaan atau musibah yang Allah akan berikan kepadanya, ya. Jadi orang yang demikian dia akan tenang selama hidupnya, tenang akan rezekinya,
tenang akan ajalnya, tenang akan suka dukanya, tenang akan segala yang menimpa dirinya. Dia tidak akan protes kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia akan ridha terhadap apapun yang Allah putuskan untuk dirinya. Bila dia memperoleh nikmat, dia akan bersyukur. Bila dia memperoleh penderitaan, dia akan bersabar. Dia iman kepada Allah, iman kepada janjinya, iman kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat Nabi takjub. Kata beliau, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairun wa la yanbaghi bidzalika ila al mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Seluruh urusannya baik, tidak ada yang buruk, dan itu tidaklah layak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairalah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairalah. Kalau orang mukmin ini memperoleh kenikmatan, dia bersyukur, dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Kalau dia memperoleh penderitaan, mengalami penderitaan, maka dia sabar, dan itu baik akibatnya bagi dirinya. Jadi apapun yang menimpa dirinya nggak ada yang berakibat buruk, semuanya berakibat baik karena diantisipasi secara benar. Kalau diberi kenikmatan syukur, kalau diberikan musibah sabar, nggak ada yang berakibat buruk. Termasuk itu yang kedua ya, yaitu berilmu tentang kerububiyahan Allah. Tadi pertama berilmu tentang keuluhiyahan Allah, satu-satunya yang layak disembah itu diibadati hanya Allah. Kedua, kerububiyahan Allah, satu-satunya pengatur alam jagat raya ini hanyalah Allah. Ketiga, wa yashmulul ilmu billahi aidan al-ilma bi asma'ihi wa sifatihi. Ilmu tentang Allah juga mencakup ilmu tentang asma dan sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu wajib semendalam yang kita bisa kita fahami. Peribahasa dalam bahasa kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin cinta dan dekat dengan Allah, kenali Dia. Cara mengenalinya dengan penjelasan yang Allah berikan tentang dirinya. Jangan mengotak-atik sifat dan nama Allah dengan otak kita, dengan akal kita, nggak mampu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi menyatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadara. Berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah. Silakan berfikir langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, dan termasuk manusia. Silakan fikirkan. Wala tafakkaru fi dzatillah. Tapi jangan coba-coba kamu berfikir tentang zat Allah, karena otak kamu nggak mampu menjangkaunya. Otak kita terbatas, ya. Dan sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Tidak bisa dikomparasikan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyamai. Tidak bisa dibandingkan, dipermisalkan, apalagi disamakan dengan sifat makhluk. Kalau umpamanya Allah melihat dan mendengar, manusia melihat dan mendengar, apakah sama melihat dan mendengarnya? Tidak sama. Kita tahu mendengarnya kita begini, melihatnya kita begini. Kita tahu nggak bagaimana melihat dan mendengarnya ular? Tidak tahu bagaimana mendengar dan melihatnya sirem, semut? Nggak tahu. Kalau umpamanya dalam keadaan normal kita cari semut susah.
nggak tahu di mana sarangnya. Untuk memancing mereka keluar gampang. Gimana caranya? Tuangkan saja gula atau yang manis-manis. Tunggu beberapa saat ya. Tak lama kemudian pasukan semut datang. Kenapa mereka bisa tahu? Duka teh teuing. Nggak tahu ya. Seperti itu. Makhluk dengan makhluk cara melihat, cara mendengarnya sudah berbeda. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya kalau mencoba memahami asma, sifat, zat Allah dengan akal, dengan otak nggak mungkin. Kata Nabi SAW, innakum lan taqdiru qadrah. Kalian tidak akan mampu menjangkaunya. Makanya mengenal Allah tidak boleh oleh otak, oleh akal fikiran. Dibandingkan, diilustrasikan dengan makhluk yang kita lihat, nggak bisa. Ya, tapi harus melalui informasi yang datang dari Allah atau dari Rasulnya dalam hadis yang sahih. Kalau tidak ada keterangan tentang sifat dan nama Allah dari Allah, kita nggak akan pernah mengenalnya. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma araftu Rabbi." Aku mengenal Rabbku melalui informasi yang datang dari Dia. Seandainya Dia tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal Dia selama-lamanya. Apakah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita? Iya, sebagian sifat dan sebagian nama. Nama-namanya terbaik disebut apa? Al-Asmaul Husna. Ya, ada berapa Asmaul Husna? Tak ada yang tahu. Saking banyaknya ya, bukan 99, lebih dari 99. Adapun hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsoha dakhalal jannah. Sering disalah artikan dengan arti Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalkannya dia masuk surga. Kan gitu ya seringnya. Hadis ini sahih apa benar? Sahih dan benar. Tapi disalah pahami orang, disalah terjemahkan. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Jangan diartikan Allah punya 99 nama. Bukan. Kalau umpamanya Allah punya 99 nama, bahasa Arabnya umpamanya inna asma Allah tis'atun wa tis'una isman. Gitu. Sesungguhnya nama-nama Allah ada 99. Lafaz hadis ini bukan begitu. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Maknanya sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Siapa saja yang mengihsa 99 nama ini dia akan masuk surga. Ada di antara contoh kalimat, saya punya uang 1 juta. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, akan saya kasih uang 1 juta itu. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saya memiliki uang, di antara uang saya ada 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang bisa jawab pertanyaan saya. Beda nggak kalimat itu? Beda. Ya. Kalau kalimat yang kedua, uang saya banyak, miliaran di bank punya orang. Cuma di antara sekian banyak uang miliaran itu ada 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang bisa menjawab itu. Adapun nama Allah sendiri nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim yang lain, ketika Nabi menyatakan siapa orang yang sedang sedih, resah, gelisah, kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin sammaita bihi nafsaka. Ya.
Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan nama-nama yang Engkau telah menetapkan itu sebagai nama bagi dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya Engkau saja yang tahu nama itu di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Awista'sarta, atau nama yang hanya Engkau yang tahu. Istisar itu memonopoli lah, hanya dia satu-satunya yang tahu nama itu fi ilmil ghaibil ladzi indak, di ilmu gaib yang ada di sisimu. Dan itu nggak ada yang tahu, termasuk para malaikat, termasuk para nabi. Yang jelas nama Allah sangat banyak, tidak ada yang tahu. Tapi di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Siapa yang mengihsa mananya, memahami artinya, meyakini, mengaplikasikannya, itu ihsa, bukan sekedar menghafal. Hafal tapi nggak paham arti, nggak ada guna, ya. Makanya yang harus diperlombakan bukan melombakan menghafal al-asmaul husna, tapi memahami isi dan mengaplikasikannya. Jadi nama-nama Allah adalah penjelasan dari Allah tentang diri Dia. Dengan nama dan sifat Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran, kita mengenal sebagian kecil tentang Allah Azza wa Jalla. Orang yang mempelajari nama-nama dan sifat Allah akan tahu beberapa nama dan sifat dan efeknya kepada diri dia. Sebagai contoh, Allah itu azim, maha agung. Tak ada satu pun yang lebih agung dari diri Allah di dalam pandangan orang mukmin yang tahu hal itu. Maka dia tidak pernah mengagungkan makhluk melebihi kadar pengagungan yang dibolehkan. Tidak kultus, tidak gulu, tidak berlebih-lebihan. Orang yang tahu Allah itu raqib. Apa arti raqib? Apa arti raqib? Apa arti raqib? Ada malaikat yang disebut dengan raqib dan atid. Di mana raqib? Kanan, atid di kiri. Apa makna raqib? Raqib dan atid sama maknanya, pengawas. Allah juga salah satu asma, nama bagi Allah dan sifat bagi Allah raqib. Apa arti raqib? Selalu mengawasi setiap detik dari kehidupan makhluknya, nggak pernah lepas. Raqib sekalipun sedang menyendiri, tidak hanya mengawasi aspek lahir, tapi juga aspek batin. Kata orang Sunda mah, gerentes hate jelema ge Allah mah uninga. Apa gerentes teh? Suratan, siratan hati, bisikan hati nggak terucap di mulut, Allah tahu. Allah tuh alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui isi dada manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Allah tahu. Allah awasi terus tuh. Maka pada hakikatnya kita tidak pernah benar-benar sendirian dimanapun kita berada. Allah selalu melihat, menyertai kita. Allah berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam tanah dan apa yang keluar dari tanah. Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan Allah selalu menyertai kalian di mana saja kalian berada. Menyertai di sini mengawasi, mengetahui, melihat.
Plus Allah perintahkan malaikatnya untuk juga ikut mengawasi. Terus mencatat. Kanan kiri ada, depan belakang ada, dan ada beberapa malaikat lain yang menyertainya. Semua nanti jadi saksi. Nah, tahu akan hal itu dengan pengetahuan yang mendalam, setiap orang akan meyakini bahwa dia tidak pernah merasa sendirian di alam dunia ini, walaupun berada di tempat yang sepi. Sepi dari orang. Tapi di sana ada Allah mengawasi, ada juga para malaikat yang mengawasi bahkan mencatat. Jadi mengetahui Allah itu raqib sudah berefek tuh ke kita ya. Terus kalau orang mengetahui bahwa Allah itu syadidul iqab, Allah itu maha dahsyat siksanya. Kalau Allah menyiksa Tiasa-asa itu artinya tidak asa-asa, tidak apa? Luar biasa dahsyat, ya. Kedahsyatan azab Allah, lihat aja penjelasan Al-Qur'an tentang neraka, mengerikan. Ditambah Allah menugaskan malaikat yang ghiladun syidad. Ghilad dan syidad. Ghilad itu adalah yang sudah dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Tidak ada rasa belas kasihan, si raja tega. Karena tugasnya kan menyiksa. Kalau menyiksa ada rasa kasihan gimana? Tidak tega ya, nanti mau ngegebuknya juga asa-asa. Asa-asa tadi apa? Setengah-setengah gitu ya, ragu-ragu sebab ada rasa kasihan. Kita umpamanya sangat kesal kepada copet, karena apalagi yang pernah jadi korban. Alhamdulillah seumur hidup belum pernah jadi korban. Mudah-mudahan jangan. Tapi dengar cerita orang gemes nih. Ya. Kalau jadi korban pencurian sudah. Lagi wudu, kantong disimpan di tas, begitu habis kantongnya, nggak ada. Padahal isinya, sangat berharga, mushaf Al-Quran. Semoga dibaca sama malingnya ya. Mushaf Al-Quran, isinya mushaf dan buku-buku, nggak ada uangnya. Salah korban dia saat itu ya. Waktu itu masih SMA atau masih mahasiswa. Nah, gemes mendengar cerita orang kehilangan, orang kecopetan, orang kerampok dan seterusnya. Suatu saat dapat nih copet. Nah, ini yang sudah bertumpuk rasa kesal nih, terakumulasi nih, ada nih pelampiasan. Habak itu kan banyak orang yang kayak gitu kan. Ada yang iseng, mana copet, cekok, sudah aja. Dia langsung pergi lagi. Pengen rasain sekali aja mukul seumur hidup kan gitu. Ini ada korban yang tidak disalahkan kalau dipukul. Setelah berdarah orang terus nggak, udah kasihan, serahin ke polisi. Ada rasa kasihan? Ada. Malaikat penjaga neraka dicabut rasa belas kasihan dalam dirinya. Makanya menyiksanya itu tidak asa-asa tadi, tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu ya. Nah, syadidul iqab. Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksanya bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Mengetahui hal ini, ada nggak rasa takut dalam diri kita untuk berdosa dan bermaksiat kepada? Pasti ada. Jadi mengenal nama-nama dan sifat Allah memberikan efek yang luar biasa besar. Ada rasa takut karena Allah syadidul iqab. Ada rasa waspada, hati-hati karena Allah itu alim, maha mengetahui, raqib, maha mengawasi, basir, maha melihat dan seterusnya. Ya, sami, maha mendengar. Bisikan hati juga Allah tahu. Ini melahirkan kewaspadaan dalam diri kita. Tapi selain takut, selain juga
hati-hati atau waspada, kita juga mengetahui sifat Allah yang lain. Allah itu Rahman dan Rahim, Allah itu Ghafur, Allah itu Wahhab, Allah itu Karim, Allah itu Jawad, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi. Allah itu juga salah satu sifat Allah Mahabbah, Allah mencintai hamba-hamba tertentu. Salah satu sifat Allah, Allah itu Karim atau Jawad, dermawan, ya. Dan kedermawanan Allah terlihat dari ketetapan syariatnya. Coba umpamanya kalau seseorang melakukan sebuah amal baik, kebaikan, Allah berikan pahala berapa? 10 kali lipat. Tapi kalau seseorang melakukan satu kejahatan, hanya dibalas 1 dosa, dicatat 1 dosa, ya. Kalau orang rencana nih akan berbuat baik, baru niat, sudah dicatat 1. Ternyata cancel, nggak jadi karena malas, malas gitu. Itu catatan tidak dihapus, sudah dapat 1 pahala. Kalau jadi dilaksanakan, dicatat berapa? 10. Kalau nggak jadi dilaksanakan karena ada uzur, karena ada halangan yang di luar kemampuan dia, dibalasnya gimana? 1 apa 10? 10 tetap. Bager tidak Allah? Bager luar biasa, ya. Dibalasnya tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah diberikan ganti 700 kali lipat. Nyumbang masjid, nyumbang madrasah, nyumbang pesantren, nyumbang kepentingan dakwah, itu Allah ganti di dunia 700 kali lipat. Dosanya berguguran dengan jumlah yang besar, pahala dikocorkan, dan di akhirat nanti Allah akan berikan apa? Pahala atau balasan yang mulia. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, mananya infak dan sedekah, ya, maka akan Allah lipat gandakan di dunia dan baginya akan diberikan pahala yang mulia di akhirat. Dunia akhirat tuh. Bager apa tidak? Bager, padahal itu harta pemberian Allah. Dia keluarkan lagi sebagian kecil dari hartanya, Allah balas lagi, Allah balas lagi. Nah, kalau semua orang sudah sampai pada taraf keyakinan, ini bukan sekadar pengetahuan atau ilmu, tapi yakin, oh iya ya, saya yakin dah tuh ma'had kita yang hanya 12 miliar mah gak akan sampai setahun juga sudah terkumpul. Iya mah sudah lebih dari 10 tahun karek 1 miliar. Karena apa? Rata-rata orang mungkin hanya sekedar ilmu, belum sampai kepada taraf keyakinan yang mendorong dia untuk mengamalkan apa yang diketahuinya. Maka ikhwan, kalau ada pengumuman donasi, pengumpulan dana untuk ma'had, itu jangan cuek, jangan har-har baik, hare-hare baik, cuek tadi. Perhatikan, wah berapa budget yang saya bisa transfer nih? Kan sudah ada nomor rekeningnya di sana, ya. Bukan nomor rekening pribadi, yayasan, nggak boleh ke pribadi. Langsung kirim sudah. Saya yakin itu 12 miliar itu sebulan juga bakal lebih mungkin. Target 12 miliar sebulan sudah 20 miliar. Nanti bisa dikembangkan lagi. Nggak ada respon. Mau transfer apa tidak? Harus mau, ya. Jadi begitu. Jadi efek mengenal nama dan sifat Allah ke dalam jiwa luar biasa, ya. Bisa melahirkan keyakinan, tidak sekadar ilmu, tidak sekadar pengetahuan, tidak sekadar teori, tapi sudah jadi keyakinan. Kalau sudah jadi keyakinan, itu pasti akan mendorong dia untuk beramal. Berkata mu'alif, فَإِذَا عَرَفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ فَإِنَّ قَلْبَهُ يَنْشَرِحُ بِذَلِكَ وَيَطْمَئِنُّ إِلَى رَبِّهِ الْمُتَّصَفِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ
wa yuhsinul iqbal alaihi bitamamil iftiqar wal hajah ilaihi fayajidu min rabbih al-ighna wal itha wad daf'i wal man'i wa yajidu kulla matlubin lahu. Bila seorang hamba sudah mengenal Allah melalui asma dan sifatnya, hatinya akan lapang, dadanya akan lebar, dan dia akan tenang memiliki Allah dengan sifat-sifat seperti itu. Dia akan terdorong untuk taqarrub, mendekat kepada Allah dengan sesempurna-sempurna sikap orang yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai akhirnya dia akan memperoleh halawatul iman. Karena ridha terhadap apapun yang Allah tetapkan, ridha menjadikan Allah sebagai Rabb bagi dirinya. Nabi SAW menyatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba." Akan merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Akan memperoleh manisnya iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya. Nah, kita pernah jelaskan ini dalam Al-Khusyu' fi Shalah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, yang dimaksud dengan ta'mul iman, ta'mul iman itu manisnya iman. Salah satunya, ini salah satu bentuk manisnya iman yang terasa oleh seorang mukmin adalah al-khusyu' fi shalah. Khusyuk di dalam salat itu salah satu, bukan satu-satunya, salah satu bentuk nyata dari manisnya iman. Dan salah satu penyebab orang dapat manisnya iman adalah ridha kepada Allah sebagai Rabb bagi dirinya. Keridhaan dia kepada Allah sebagai Rabb ini nggak sekedar teori, nggak hanya di mulut ya saya ridha pastilah Allah sebagai Rabb, tapi dalam aplikasi menunjukkan ketidakridhaan. Contoh, dia masih merasa keberatan dengan beberapa poin dari syariat Allah yang dia rasa berat, beresiko. Karena apa? Karena mengundang komentar buruk dari orang. Para wanita diperintahkan menutup aurat. Dia tahu, ridho enggak? Aduh masih berat Kalau saya pakai kerudung, pakai jilbab disebut nini-nini. Padahal saya masih ABG. Akhirnya takut berjilbab ya. Laki-laki umpamanya saya belum mampu memakai celana cingkrang. Karena apa? Nyinyir orang tuh disebut kebanjiran, disebut kekurangan bahan. Sikap nyinyir itu tidak pernah dilakukan kepada orang yang pakai celana sobek-sobek. Ada nggak orang yang sekarang pakai celana sobek-sobek? Banyak. Ada nggak orang nyinyir? Kampungan banget itu. Yang sobek dipakai. Ada yang begitu? Ada, minimal saya. Dan anehnya lagi, sobeknya itu sudah dari pabriknya. Sengaja dari pabriknya disobek-sobek. Saya nggak tahu kata apa, dari pabriknya atau oleh toko disobek-sobek, atau oleh pembeli setelah beli yang baru disobek-sobek. Apa begitu? Dari pabriknya ya? Dari pabriknya. Seninya di mana? Tapi nggak pernah ada orang nyinyir karena hal itu, ya. Tapi kepada orang yang cingkrang banyak orang yang sentimen. Padahal dari segala segi jauh lebih baik. Pertama aspek syar'i, yang kedua bisa jauh lebih bersih dari apa? Dari terkena kotoran atau najis ketika melangkah. Kan ada orang yang sekarang pakai celana panjang itu sampai ke telapak kakinya, ada ya? Keinjak-injak ya? Ada. Karena terlalu panjang terus nggak mau motong gitu ya. Maksudnya motong celana bukan kaki. Celananya dipotong nggak mau. Udah dipakai keinjak-injak oleh keneng naon, oleh bagian belakang kaki, oleh kenengnya kotor dan seterusnya.
Banyak yang masih merasa keberatan. Nah, terlebih kalau umpamanya diberi musibah, keberatan. Padahal itu yakin ketetapan Allah pasti baik untuk dirinya. Itu menunjukkan ketidakridhaan dia yang dia ungkapkan dengan bahasa tubuh. Lisannya mintakan saya ridho Allah sebagai Rabb saya, tapi pas ada sesuatu yang tidak mengenakan dia suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kenapa kok saya yang rajin ngaji, yang rajin ibadah, yang rajin tahajud kok harus mengalami penderitaan sepahit ini? Orang yang lalai dari ajaranmu kok happy-happy aja. Ada yang begitu? Mungkin ada. Suudzon kepada Allah. Itu menunjukkan ketidakridhaan. Tidak dengan bahasa verbal, bahasa lisan, tapi dengan bahasa sikap, bahasa tubuh. Orang seperti ini tidak akan merasakan manisnya iman. Jadi kata Nabi SAW, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba." Akan merasakan manisnya iman orang yang meridhoi Allah sebagai Rabbnya, maka dia akan beriman kepada takdirnya, ketetapannya. Dia akan banyak menerima cobaan, ujian, musibah, tapi dia menghadapinya dengan jiwa yang tetap tenang, tidak terguncang, dan tidak lahir dari mulutnya, dari perbuatannya, ucapan dan amalan-amalan yang dilarang oleh syariat. Tidak akan putus asa, tidak akan histeris, tidak akan meratap-ratap, tidak akan menjerit-jerit, karena dia meyakini serta meridhoi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, inilah ilmu yang bisa menyampaikan seorang hamba kepada keyakinan. Ilmu tentang 3 poin yang berkaitan dengan diri Allah. Ilmu tentang keuluhiyahan Allah, ilmu tentang kerububiyahan Allah, dan ilmu tentang asma dan sifat Allah. Ingat, mengetahui nama dan sifat Allah memberi efek yang luar biasa bagus kepada diri seorang hamba dalam segala hal. Cinta dia kepada Allah akan makin besar, raja dia kepada Allah makin besar, khauf dia kepada Allah makin besar, ya. Perasaan merasa diawasi sehingga membuat dia hati-hati dan waspada juga akan semakin meningkat, dan seterusnya. Inilah poin yang pertama, ilmu tentang Allah. Kedua, ilmu tentang dirinya. Diri ini lemah, lahirnya juga batinnya, fisiknya ataupun psikisnya, khalaqnya atau khuluqnya. Khalaq itu lahiriahnya, khuluq itu karakteristiknya. Akhlak, khuluq itu. Akhlak jamak dari khuluq, ya. Bahwa kita ini lemah. Kelemahannya itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya, dan terbukti dalam realita. Kita sendiri merasakan kelemahan diri kita dari segala segi. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Telah diciptakan manusia ini dalam keadaan apa? Lemah. Ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarra jazua wa idza massahu khairu manu'a. Itu karakter dasar dari manusia. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan membawa karakter halu'a, suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau mereka ditimpa penderitaan, musibah, hal-hal yang tidak mengenakan dia, dia mengeluh, dia goncang, kadang dia putus asa. Wa idza massahul khairu manua. Tapi bila diberi rezeki, diberi kesenangan, kebahagiaan, diberi kelebihan, manua. Dia pelit, dia sedit, dia merengkel, cap jahe, merege hese, dia buntut kasiran.
Saya nggak tahu ini dari mana. Buntut kasir tahu buntut kasir. Jadi di belakang rambutnya itu suka ada kayak buntut kasir gitu ya. Itu tandanya katanya pelit. Dulu kita yakinnya sampai jadi peribahasa. Tapi dalam realita enggak. Saya lihat ada orang yang buntut kasiran tapi dermawan. Ada orang yang enggak ada buntut kasiran pelit. Ada ya. Tidak ditentukan oleh buntut kasir. Jadi buntut kasir tidak menjadi tanda pelit atau dermawannya. Jadi itu karakter manusia. Lemah dirinya ya, mudah terhasut, mudah tergoda, mudah terbujuk, mudah terayu. Dan ini teralami sejak manusia pertama. Siapa? Adam alaihissalatu wassalam terayu oleh siapa? Oleh iblis laknatullahi alaih. Adam di surga hanya dengan satu larangan. Hanya dengan satu larangan. Selain itu nggak ada larangan lain. Tapi satu-satunya larangan itu dilanggar. Apa larangannya? Mendekati pohon yang oleh Allah dilarang. Ini bukan hanya didekati, melebihi dari didekati. Tapi apa? Dipetik buahnya dan dimakan. Kalau Adam dengan satu larangan di surga bisa melanggar satu-satunya larangan tersebut, kita hidup di dunia dengan seabrek larangan. Kita tidak hanya satu larangan di dunianya. Ada berapa? Ada 10 larangan? Lebih ratusan burun kalau dirinci imanya. Entah berapa poin larangan yang kita langgar. Makanya lebih mudah bagi syaitan menggoda kita dengan kondisi iman yang lemah, seabrek larangan pasti akan banyak dilanggar. Nabi Adam pun dengan iman yang hebat dan kuat dengan hanya satu larangan tergoda. Lemah manusia itu. Nah, meyakini lemahnya kita, setiap yang lemah butuh sandaran. Menyandar kepada yang kuat, bukan asal kuat tapi yang terkuat. Dan tak ada yang lebih kuat di alam jagat raya ini selain siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa tidak membutuhkan pihak lain. Baik sesama manusia, binatang, termasuk lingkungan hidup, pohon-pohon, tanah dan seterusnya. Terlebih kita nggak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, meyakini kelemahan diri lahir tawakal. Meyakini bahwa ini super lemah, lahirlah sikap butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sikap butuh inilah yang menjadi bibit buit lahirnya keyakinan. Bibit-bibit sumberlah. Sebagaimana berkata para ahlul ilm yang dinukil Imam Ibnu Qayyim, "Idza aradta al-yaqina fakun afqaral khalqi ila Allah." Kalau kamu ingin meraih keyakinan, jadilah kamu makhluk yang paling membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau diri kita yakin butuh kepada Allah, akan lahir keyakinan itu. Dan kebutuhan kita kepada Allah akan berbanding lurus dengan seberapa sadar kita akan kelemahan diri kita dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah efek dari mengenal diri kita sendiri. Yang kedua. Ketiga, mengenal diri orang lain. Poin ketiga ini Kamis depan kita bahas, sekarang sudah mau habis waktu yang kita miliki. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
Bagaimana metode untuk menghafal Al-Quran dan hadis? Konon ada rumor yang berkembang, kabar burung, bahwa pihak yayasan nanti akan mengadakan kajian tabligh akbar tentang kiat jitu menghafal Al-Quran oleh yang hafidh Quran. Nanti akan ada ya, mudah-mudahan cepat terrealisir ya. Kiat jitu menghafal Al-Quran bukan oleh saya, tapi oleh seorang yang sudah hafidh Quran, punya sanad dan musnid. Musnid itu juga bisa memberi sanad kepada orang lain. Sebelum lanjut ada pengumuman sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong sisihkan sebagian kecil dari rezeki kita untuk membangun ma'had kita di Selat Jauh ya, supaya cepat selesai, cepat dibuka, cepat diadakan, cepat melahirkan dai-dai baru yang berkualitas, ustadz-ustadz baru yang berkualitas. Kedua, bagi jamaah yang punya minat haji di tahun ini, yuk daftar sekarang, berangkat tahun ini dengan saya insya Allah. Yang minat bisa hubungi saya, bisa juga hubungi yayasan. Ketiga, bagi yang belum mampu untuk haji tapi baru ada untuk umroh, yuk umroh dengan saya. Saya ada jadwal di bulan Februari, masih ada seat beberapa, kurang dari 10 lah. Dan di bulan April, kalau bulan April masih banyak. Yang minat boleh hubungi saya atau yayasan. Semoga Allah mudahkan kita semua ya. Ustadz Afan, bila nanti akan berkurban, lebih baik untuk diri sendiri dulu atau untuk orang tua? Kalau mampu dua-duanya. Kita punya uang untuk kurban untuk diri sendiri, juga ada sisa untuk orang tua, dua-duanya. Tapi kalau tidak, maka untuk diri ya. Ithar itu lebih mementingkan kepentingan orang lain, hanya bagus dalam urusan dunia. Urusan dunia dahulukan kepentingan orang lain. Adapun urusan akhirat kita tidak boleh ithar. Kalau umpamanya kita tahu soft yang paling awal itu paling gede pahalanya ya, jangan diberikan ke orang mangga, bapak lebih tua di depan saya di belakang. Jangan. Untuk akhirat mah berlomba ya. Ada satu tempat kosong, ada aki-aki tuh mau ke sana. Kita lari ke sana duluan. Boleh. Larinya bukan mengejar takbiratul ihram, tapi mengejar soft ya. Jadi untuk diri sendiri, kalau masih ada sisa uang baru untuk orang lain. Bagaimana cara agar yakin untuk meninggalkan kajian ustadz yang tidak bermanhaj lurus, sedangkan ada di antara adalah ya. Itu ada poin yang berikutnya. Salah satu cara untuk meraih keyakinan adalah wajib meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengikis keyakinan itu. Itu nanti ada penjelasan. Salah satunya itu yang dibahas oleh para ulama ya. Nanti berarti Kamis yang akan datang. Si penanya itu harus hadir lagi. Seberapa besarkah hujan yang menyebabkan kita mendapatkan rukhsah untuk tidak sholat ke masjid? Ulama ikhtilaf. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah asal hujan aja. Kalau disebut hujan berarti itu sudah menjadi uzur. Ya. Sebagian ulama lain menyatakan kalau terhalang oleh hujan itu. Dengan batasan kalau dia tetap ke masjid jibrug. Jibrug itu apa? Basah kuyup dan madarat. Maka di rumahlah
ya. Adapun kalau hujannya sekedar gerimis tidak menyebabkan basah kuyup, itu tidak menjadi udzur. Itu sebagian ulama. Tapi kalau Imam Syafi'i katsiran kana au qalila, baik hujannya besar ataupun kecil, maka itu sudah menjadi udzur. Nah, bagaimana kalau gerimis? Saya tanya, gerimis itu hujan apa bukan? Ya hujan gerimis. Tidak ada istilah gerimis untuk selain hujan. Wah ini mah gerimis gini, panas begini, nggak ada. Ustaz. Ya. Dari Febrianto di Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, bagaimana cara memupuk keyakinan diri untuk meraih kesuksesan? Syukran jazakallah khair. Bagaimana memupuk keyakinan diri untuk meraih kesuksesan? Ini di Bengkulu ya. Pakai radio apa Bengkulu ya? Atau streaming mungkin? Pertama, yakinkan dulu kesuksesan yang dimaksud ini tidak terlarang secara agama. Tapi sesuatu yang minimal mubah secara agama ya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar bisa meraih kesuksesan itu? Dengan melakukan ikhtiar, dua jenis ikhtiar. Pertama, ikhtiar syar'i. Kedua, ikhtiar hissi. Apa ikhtiar syar'i? Ikhtiar yang diperintahkan oleh syariat, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak ada hubungannya dengan perkara yang kita sedang garap, yang ingin kita sukses di dalamnya, tidak ada hubungan. Sebagai contoh apa? Sebagai contohnya berdoa kepada Allah. Apakah secara logika doa ini bisa mempermudah usaha ikhtiar dia? Nggak ada hubungan. Tapi nanti Allah mengatur. Itu pertama ya. Yang kedua agar kita sukses adalah melakukan semua hal yang menyebabkan Allah memudahkan urusan kita. Kalau yang tadi doanya banyak, umpamanya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kemudahan yang telah Engkau tetapkan. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla, dan Engkau akan menjadikan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla, akan menjadikan kesedihan menjadi kemudahan kalau Engkau menghendaki. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun cara agar Allah mempermudah urusan kita adalah pertama, permudah seluruh urusan orang yang berurusan dengan kita. Jangan dipersulit. Karena Nabi SAW bersabda, ya, siapa orang yang memudahkan kesulitan orang lain, Allah akan memudahkan kesulitan dia. Siapa orang yang menolong orang lain, Allah akan menolong dia. Siapa orang yang menutup aib orang lain, Allah akan menutup aib dia. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi kalau ada orang lain berurusan dengan kita dan itu urusan menjadi wewenang kita, jangan dipersulit. Kalau kita persulit, kalau bisa dimudahi itu urusan, tapi dipersulit. Ada prinsip, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kalau mudah nggak seru, nggak rame gitu kan? Akhirnya dipersulit. Allah akan mempersulit orang itu karena dia mempersulit urusan orang lain. Permudah urusan orang, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Tolong orang, Allah akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama si hamba itu menolong sesama saudaranya. Jadi kalau kita ingin dimudahkan
dilapangkan seluruh jalan hidup kita, gerak langkah kita, rencana kita. Coba permudah urusan setiap orang yang berurusan dengan kita. Maka Allah Azza wa Jalla akan mempermudah urusan kita. Para pejabat kalau ingin karirnya cepat menanjak, dipromosikan dengan promosi yang bagus, coba jangan persulit urusan warga yang menjadi tanggung jawab sang pejabat itu. Ngurus KTP yang harusnya bisa beberapa menit, sejam, 2 jam, ayo sebulan tuh beres-beres, kan gitu ya. Ketika disusul, ada alasan itu para ruguh. Ada yang begitu? Ada, banyak yang begitu. Allah akan tutup karir orang itu, Allah akan persulit karir orang itu. Jadi sekian puluh tahun tetap aja di level itu. Itu akibatnya tuh, ya. Jangan persulit urusan orang, permudahlah urusan orang, Allah akan mempermudah urusan kita. Termasuk kalau kita ingin menggapai sukses di bidang yang sedang kita tekuni dan ingin dipermudah oleh Allah dalam menggapai sukses itu, coba tolong sebanyak mungkin orang tanpa pamrih. Pamrihnya hanya dari Allah, bukan dari orang itu. Karena Allah yang akan memberi balasan kepada kita, bukan orang itu. Kalau orang itu beri balasan, balasannya nggak seberapa. Tapi kalau Allah yang beri balasan, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, ya. Itu poin kedua. Permudahlah urusan orang, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Maka Allah akan mempermudah urusan kalian. Tolong sebanyak mungkin orang. Allah akan menolong kita dengan cara yang kita tidak bisa sangka-sangka sebelumnya, ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga masih ikhtiar syar'i, ya. Banyak-banyak infak dan sedekah. Banyak-banyak infak dan sedekah. Karena apa? Sedekah dan infak membuka pintu rizki. Dan rizki tidak sekedar uang, termasuk posisi jabatan seperti itu rizki. Termasuk anak, itu juga kan rizki. Termasuk ilmu, itu juga kan rizki. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inni tazawwajtu walam yurzaq li walad. Ya Allah, aku sudah lama nikah tapi belum diberi rizki berupa anak. Ini menunjukkan anak juga rizki. Rizki tidak hanya uang, tidak hanya makanan, tapi apapun yang menyenangkan kita, memudahkan urusan kita, itu rizki. Termasuk karir. Maka dengan memperbanyak infak, zakat, sedekah dan seterusnya, itu akan mempermudah urusan kita. Allah akan atur sehingga Allah pun melimpahkan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada kita. Ya, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, banyak tobat, banyak istighfar. Karena apa? Seringkali Allah memberikan musibah, masalah, halangan, kendala, gangguan, godaan, itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Begitu orang dapat dosa, Allah berikan ujian ini, halangan itu, diberikan godaan ini dan itu, sehingga dia larut di sana dan terhenti, stuck langkahnya di sana. Maka kalau kita bertaubat dari dosa itu, Allah cabut lagi itu halangan. Ya. Itu 4 poin di antara ikhtiar syar'i. Kedua, ikhtiar hissi. Ikhtiar hissi adalah ikhtiar yang real, yang nyata, yang logis, yang empiris, yang rasional, yang realistis. Selama ikhtiarnya itu tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sampai sikut sana sikut sini, jangan sampai sambil menyuap nyogok sini nyogok sana, jangan sampai memberikan data-data yang palsu, itu yang terlarang secara syar'i. Ya, adapun cara-cara hissi untuk meraih kesuksesan, tanya ke ahli di bidang yang sedang digarap. Kalau itu usaha, tanya ke pengusaha, ke bisnismen, jangan tanya ke ustadz. Kalau ustadz ahli bisnis, nanti dia banting setir, berhenti dakwahnya, malah jadi pengusaha gitu ya.
tanya ke ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.